Syekh Abdul Rauf Singkil. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Mansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sekitar tahun 640 beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariah dari gurunya yang bernama Ahmad Kosasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkil pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab, tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. A. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafi, terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. B. Umdat Al-Mutajim, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang membuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik yang membahas di bab terakhir. Beliau menceritakan tentang riwayat kehidupannya dan gurunya. C. Mir'at At-Tullab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Syar'i Syariah li Al-Malik Al-Wahhab, cerminan bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini membuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syaiyah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syaiyah Kuala, didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gambang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Haillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama sebagai berikut. A. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar, yang kemudian menjadi menantunya, dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. C. Arsyad Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kadar-kadar ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu, rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin.
Muhammad Arsyad Al-Banzari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, jalan orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banzari mendapatkan julukan Matahari Agama dari Banjar. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.